Kalau nggak kolbunya yang sakit, fisiknya yang sakit, akibat dari yang tidak sehat, gitu loh. Berarti yang diperbaiki dulu yang mana? Kolbunya lu benerin kolbu. Caranya gimana? Ya kembali pada Allah, bangun malam, banyakin sedekah, ketemu dengan orang baik, ketemu dengan teman-teman yang baik. Bahkan mulai sekarang saran saya, pilih teman. Kalau Anda mau merasakan lezatnya tepung atau starch yang ada pada kurma kayak begini, Anda harus berpisah sama tepung, baru dia terasa nikmat. Emang ada apa dengan tepung? Coba tanyalah pada dokter-dokter yang merawat anak-anak autis. Anak autis pasti dibilang sama dokternya, jangan makan gluten. Betul? Gluten itu kan tepung terutama tepung-tepung yang indeks glikemisnya tinggi atau indeks yang membuat gula darahnya tinggi. Itu. Ya. Jangan macam-macam tuh. Jangan makan gula pasir, jangan makan tepung, macam-macam. Peringatannya. Kenapa? Anak autis katanya sensitif dengan makanan kayak begitu, dan kalau dia makan yang buruk bisa memperburuk kondisinya, kan gitu. Nah, sekarang yang sehat kenapa makan itu? Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mulai menyadari bahwa ya kita memang ditakdirkan Allah hidup sebagai atau diciptakan Allah sebagai hambanya, kan Abdullah. Kita ditakdirkan untuk menjadi hambanya Allah, mengabdi pada Allah, menjadi khalifah fil ard. Untuk ngapain? Menyembah Allah, mengabdi dalam bentuk ibadah. Ibadah itu butuh fisik. Ibadah itu butuh fisik. Ya. Artinya kalau seseorang itu sakit-sakitan terus-menerus, kemungkinannya dua. Ya. Kalau nggak kolbunya yang sakit, fisiknya yang sakit, akibat dari yang tidak sehat. Gitu loh. Berarti yang diperbaiki dulu yang mana? Kolbunya lu benerin kolbu. Caranya gimana? Ya kembali pada Allah, bangun malam, banyakin sedekah, ketemu dengan orang baik, ketemu dengan teman-teman yang baik. Bahkan mulai sekarang saran saya, pilih teman. Karena teman itu, seseorang itu akan sesuai dengan siapa yang dia berteman, kata Nabi. Kalau temannya tiap hari ngajak Anda makan gak sehat, jangan temenin dia. Kulinernya nggak sehat. Tapi kalau teman Anda hobinya makan karedok, makan rujak, nah itu temenin dia semua. Karena makanan yang sehat akan membuat pikirannya sehat. Makanan sehat akan membuat pikiran sehat. Semakin bagus makanan yang dia makan, maka akan semakin sehat pikiran. Baik, saya tanya, kenapa banyak orang sekarang dengan kondisi makanan-makanan yang penuh dengan santan, penuh dengan gula, yang miskin enzim, miskin vitamin, habis makan ngantuk? Karena apa? Karena tubuh tidak mampu mengolah. Tubuh tidak mampu mengolah makanan tadi. Ya, kalau Anda makan katakanlah satu piring nasi itu misalkan ada daging yang dikasih santan yang dipanaskan, nggak usah disebut namanya apa. Ya. Terus dikasih sayur, dikasih santan lagi, dikasih sambal yang ada minyaknya, terus minumnya teh manis. Habis makan itu biasanya ngantuk atau berenergi? Kenapa ngantuk? Bukan kenyang. Tapi kenapa Anda makan dengan porsi yang sama? Kalau Anda makan buah, katakanlah ya rujak kayak begitu, Anda nggak ngantuk. Ayo. Kenapa? Karena buah ini kayak begini, inilah yang dikenal sebagai living food. Dia makanan hidup. Ya. Dia makanan hidup. Makanan hidup maksudnya apa? Makanan yang masih mengandung fitonutrien yang tinggi di sini. Enzimnya masih ada, vitamin masih ada, antioksidan masih ada, ya seperti itu. Maka tubuh ketika mendapatkan ini langsung dipakai, bahasa gitu lah, langsung dipakai
untuk menjadi bahan baku metabolisme tubuh. Tapi kalau yang cerita yang awal tadi itu, tubuh nggak bisa olah, akhirnya apa? Disimpan dulu. Simpan dulu. Ya. Dalam bentuk apa? Kalau dia yang masuk ke badannya gula, kalau gulanya nggak akan dipakai, maka tubuh akan menyimpannya menjadi glikogen. Kalau glikogen nggak dipakai, maka tubuh akan disimpan atau tubuh akan mengubahnya menjadi lemak. Baik, sekarang kita bahas satu makanan yang isinya lemak semua. Bagaimana kita tahu tubuh kita berlemak? Gampang bagi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, gampang. Tinggal pegang pinggangnya. Lalu situ berlipat-lipat gitu kan? Ya, di depan juga berlipat-lipat. Kemudian yang ibu-ibu, maaf, di belakang. Kalau laki-laki biasanya numpuknya di perut. Kalau laki-laki, kalau perempuan biasanya maaf di bokong sama di paha. Ya, gitu loh. Kalau itu sudah berlebih, tandanya si orang itu sudah kelebihan cadangan gula yang oleh tubuh diubah menjadi apa? Lemak.